ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu sekalian. Hadis 918 sekarang ya. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Toyalisi Al-Hakim dari Ummu Habibah. Bara Nabi SAW sabda, uritu ma talqa ummati min ba'di wasafka ba'dihim dima'a ba'din wa kana dhalika sabiqan min Allah kama sabaqa fil umami qablahum fasa'altuhu an yuwalliyani syafa'atan fihim yawmal qiyamah fafa'ala. Aku diperlihatkan oleh Allah apa yang akan dialami oleh umatku setelahku, dan sebagian mereka akan menumpahkan darah sebagian yang lain, dan itu semua telah menjadi ketentuan Allah sebagaimana terjadi pada umat-umat sebelum mereka. Maka aku minta kepada Allah agar Allah memberikan kepadaku syafaat untuk mereka pada hari kiamat. Maka Allah pun melakukannya. Hadis ini Bapak dan Ibu sekalian menunjukkan akan bahwasanya Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib. Rasulullah mengatakan, aku diperlihatkan oleh Allah. Berarti Rasulullah tidak tahu yang gaib. Yang mengetahui yang gaib siapa? Allah. Maka beliau diperlihatkan oleh Allah tentang apa yang akan dialami oleh umatnya nanti. Iya. Berupa apa? Perpecahan, fitnah, peperangan sesama kaum muslimin, saling membunuh, dan yang lainnya. Dan itu terjadi, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, Pak, bahwa sudah sunnatullah, ketentuan Allah, bahwa umat Islam itu akan saling berpecah belah, saling menyerang, saling membunuh, ya. Karena banyak sebabnya, Pak. Di antara sebabnya karena haus kekuasaan, karena cinta dunia, karena mempertahankan atau fanatik golongan, ya, fanatik madhab, fanatik kepada seseorang demi untuk membela orang itu, fanatik partai, fanatik kesukuan, dan yang lainnya. Ya, Allahul musta'an. Hadis ini kita ambil faidah Bapak sekalian, bahwa apa yang dialami oleh umat Islam nanti itu sama seperti yang dialami oleh umat-umat sebelum umat Islam. Karena umat-umat sebelum umat Islam pun juga sama, mereka saling menyerang, saling membunuh, berpecah belah. Ternyata itu pun dialami oleh umat Islam. Makanya Rasulullah sabda, la tattabi'anna sanana man kana qablakum
Sungguh kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin, wa zira'an bi zira'in. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Iya. Bapak, jelas nggak? Jelas nggak ucapan saya? Jelas ya. Hadis ini kita ambil faedah selanjutnya, Pak. Hadis ini menunjukkan akan rahmat dan kasih sayang Rasulullah untuk umatnya, Pak. Karena ketika Rasulullah diperlihatkan oleh Allah bahwa umat Islam akan berpecah belah, saling membunuh, maka Rasulullah minta kepada Allah agar Allah memberikan kepada beliau syafaat untuk siapa? Umatnya. Iya. Maka Nabi SAW pada hari kiamat akan memberikan syafaat untuk umatnya. Dan sebagaimana pernah kita bahas ya, bahwa syafaat Nabi itu hanya untuk orang yang wafat di atas la ilaha illallah, di atas tauhid. Adapun orang yang berbuat syirik dan mati di atas syirik, dia tidak akan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan akhwat Islam isbatu syafa'ah, penetapan akan adanya syafaat. Dan syafaat ada yang khusus untuk Rasul, ada juga yang untuk selain Rasul. Yang khusus untuk Rasul ada 3. Yang pertama, syafaat al-udhma, itu syafaat yang paling besar nanti di padang mahsyar. Yang kedua, syafaat agar penduduk surga masuk ke surga. Karena pintu surga tidak akan dibuka kecuali apabila Rasulullah SAW yang minta. Yang ketiga, syafaat khusus untuk Abi Thalib agar pamannya ini diringankan siksanya. Ya. Hadis berikutnya, Pak, 919. Bahwa Nabi SAW bersabda, Izratul mu'min ila ansafi saqaihi. Sarung mukmin itu hendaklah sampai pertengahan betisnya. Sarung mukmin itu hendaklah sampai pertengahan betisnya. Hadis 920 juga sama. Hadis yang dikutip Imam Ahmad dari hadis Abu Hurairah. Izratul mu'min ila adlati saqaihi thumma ila al-ka'baini fama kana asfal min dzalika fa finnar. Sarung mukmin itu sampai otot betisnya. Kemudian sampai mata kaki. Lebih rendah dari itu, ya, bila lebih rendah dari mata kaki, maka tempatnya di neraka. Hadis 921 juga sama. Hadis dari Imam Malik, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Baihaqi dari Abu Sa'id. Izratul mu'min ila nisfis saq. Wala junaha alaihi fima bainahu wa bainal ka'bain. Maka na asfal minal ka'bain fahuwa finnar. Man jarra izarahu bataran lam yanzurillahu ilaihi. Sarung mukmin itu hendaknya sampai pertengahan betis. Dan tidak mengapa apabila lebih rendah dari itu, yaitu antara pertengahan betis dengan mata kaki. Dan yang lebih rendah dari mata kaki, maka itu di neraka. Dan siapa yang menyeret sarungnya karena sombong, ya, maka Allah tidak akan melihat kepadanya.
Hadis ini menunjukkan Pak, seorang mukmin itu kata Rasulullah sarungnya. Kata-kata sarung ini apakah khusus untuk sarung? Jawab tidak. Kenapa? Kata-kata sarung ini litaglib. Taglib itu artinya keumuman. Artinya kebanyakan di masa Rasulullah rata-rata para sahabat pakai apa? Sarung. Tidak meniadakan ya sirwal misalnya atau celana. Yang jelas maksudnya itu Pak, kain bawahan. Kain apa? Bawahan. Ya. Nah, Nabi SAW memberikan batasan Pak, bahwa kalau kita pakai sarung atau sirwal atau celana, sebaiknya sampai pertengahan betis. Boleh lebih rendah dari itu, boleh. Batasannya sampai mana? Sampai mata kaki. Lebih dari itu kata Rasulullah di neraka. Makanya dalam riwayat Bukhari Rasul sabda, "Ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar." Kain yang lebih rendah dari mata kaki maka tempatnya di neraka. Ya. Saudaraku seiman. Nah, sebagian orang pada zaman sekarang mengatakan boleh selama tidak sombong. Boleh ya, isbal katanya selama tidak sombong. Dalilnya perbuatan Abu Bakar, dan ini sering kali dibahas oleh banyak ustadz sebetulnya Pak ya. Tapi nggak apa-apa kita bahas lagi untuk lebih paham ya. Abu Bakar pernah memakai pakaian atau sarung yang suka melorot melebihi mata kaki. Tapi Abu Bakar setiap melorot diangkat lagi, setiap merosot diangkat lagi, karena masalahnya Abu Bakar kurus. Ya. Apa kata Rasulullah? Innaka lasta mimman yaf'aluhu khuyala. Kamu tidak melakukan itu karena sombong. Sehingga sebagian orang atau sebagian ulama memahami berarti selama tidak sombong apa? Boleh. Namun Pak, kalau kita perhatikan perbuatan Abu Bakar ini tidak sama dengan orang yang sengaja celananya diprosotin. Iya. Karena Abu Bakar setiap kali merosot dinaikin. Setiap kali merosot dinaikin. Ini yang kata Rasulullah bukan sombong. Lalu mau disamakan dengan orang yang sengaja diprosotin sampai melebihi mata kaki. Bagaimana akan disamakan, saudaraku? Maka ini ya pemberian alasan yang tidak sama, karena keadaan Abu Bakar adalah tidak sengaja. Setiap merosot dinaikin, tiap merosot naikin. Oleh karena itulah Syekh Utsaimin mengatakan kalau tidak sombong tetap terancam dengan neraka. Kalau disertai sombong ditambah lagi adabnya, yaitu bahwa Allah tidak akan melihat kepadanya. Iya. Ikhwata Islam, saudaraku seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Mungkin ada yang bertanya, apa sih mudorotnya pakai celana melebihi mata kaki? Pakai sarung melebihi mata kaki, apa bahayanya? Kita jawab, bahayanya kamu melanggar syariat. Rasulullah menyuruh kita memakai kain itu sampai pertengahan betis dan memberikan batasan sampai mata kaki. Kamu ya malah menolak dan mengatakan, saya nggak sombong. Rasulullah pernah melihat Abdullah bin Mas'ud atau seorang sahabat memakai kain melebihi mata kaki. Apa kata Rasulullah? Irfa' thawbak. Bukan Abdullah bin Mas'ud, tapi sahabat lainnya.
Angkat. Apa kata sahabat ini, ya Rasulullah? Kakiku ini kalau berjalan dengkulnya beradu. Aku malu kelihatan aibnya. Rupanya orang ini, Pak, isbalnya bukan karena sombong, tapi karena apa? Karena malu. Apa kata Rasulullah? Kullu khalqillahi hasan. Semua ciptaan Allah bagus. Irfa, angkat. Maka orang itu pun kemudian mengangkat sarungnya. Lihat, orang ini nggak sombong, Mas. Orang ini nggak sombong. Orang ini malu kelihatan aibnya. Tapi apakah Rasulullah mengatakan, oh kamu nggak sombong, nggak apa-apa? Enggak. Kenapa? Karena orang ini memang sengaja. Kalau Abu Bakar tidak sengaja. Dibedakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam antara orang ini dan Abu Bakar. Dan kita juga, Pak, gak usah risih ya pakai celana di atas mata kaki cingkrang. Orang yang pakai celana sampai paha aja enak-enak aja itu, Pak. Pakai celana sampai paha merasa modern. Wah, iya. Masa kita yang cingkrang jadi risih? Dan anehnya banyak umat Islam yang gak suka kalau ngelihat orang cingkrang. Padahal itu sunnah Rasul SAW. Hadis 922. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah, Tabrani, Al-Hakim, Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari Sahal bin Sa'ad. Wa Nabi SAW bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fi aidin nas yuhibbukan nas. Zuhudlah di dunia, niscaya Allah akan mencintai kamu. Dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, niscaya manusia akan mencintai kamu. Hadis 923 juga sama. Hadis yang dikeluarkan Imam Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dari Anas. Wa Nabi bersabda, izhad fid dunya yuhibbukallah wa amman nas fambut ilaihim hadza yuhibbuka. Zuhudlah di dunia, niscaya Allah akan cinta kamu. Adapun manusia, buanglah kepada mereka ini, yaitu dunia, harta. Niscaya mereka akan menyukai kamu. Iya. Di sini, Pak, beliau mengucapkan ini karena menjawab pertanyaan seorang sahabat. Sahabat ini minta diajarkan amal yang bisa menjadikan Allah cinta kepadanya, manusia pun cinta kepadanya. Maka Rasulullah SAW memberikan sebuah tips bagaimana dicintai oleh Allah dan manusia. Apa itu? Zuhud. Kalau agar dicintai oleh Allah, zuhudnya terhadap dunia. Kalau agar dicintai manusia, zuhudnya terhadap harta yang dimiliki oleh manusia. Apa itu zuhud, Pak? Zuhud secara bahasa, ya, artinya tidak butuh, merasa tidak butuh, ya, dan meninggalkannya. Kalau antum zuhud terhadap ilmu, artinya apa, Pak? Antum merasa tidak butuh ilmu. Kalau antum zuhud terhadap amal soleh, artinya apa? Antum merasa tidak butuh terhadap amal soleh. Dan banyak di antara kita zuhud terhadap ini, Pak. Terhadap ilmu zuhud. Terhadap ilmu merasa cukup dengan yang sedikit, Pak. Saya mah alhamdulillah hafal arba'in juga udah cukup saya mah. Qanaah. Dalam ilmu kok qanaah?
Nggak bisa. Ya. Adapun zuhud Pak, di dunia atau zuhud secara istilah, para ulama memberikan definisi apa itu zuhud. Yaitu kamu, kata Al Hasan Al Basri, kamu lebih mengharapkan apa yang ada di sisi Allah daripada apa yang ada di sisi manusia. Sebagian mengatakan zuhud itu kamu simpan dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Makanya pernah kita sebutkan Pak, bahwa zuhud tidak bertabrakan dengan kekayaan. Orang kaya bisa zuhud? Bisa. Nabi SAW kaya tidak Pak? Kaya Nabi itu. Tapi beliau hidupnya sederhana. Tapi beliau istrinya berapa? 11. Kalau istri 11 itu nggak mungkin miskin Pak. Beliau memberikan kepada para pembesar jahiliyah kambing sampai 1 lembah. Iya, Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat-sahabat yang kaya raya, tapi mereka zuhud. Mereka zuhud. Nabi Sulaiman kaya tidak Pak? Kaya raya, tapi mereka zuhud. Imam Ahmad ditanya, mungkinkah orang yang punya uang 1000 dinar? 1000 dinar itu berapa ya? 1 dinar itu 4,25 gram emas. 1000 dinar sama dengan 2,5 miliar. Mungkinkah, kata seorang murid Imam Ahmad, bertanya kepada Imam Ahmad, mungkinkah orang yang punya uang 1000 dinar bisa zuhud? Mungkin. Bagaimana? Itu apabila uangnya berkurang, tidak terpengaruh hatinya. Ibu misalnya, bapak punya tabungan 1 M. Ketika uangnya berkurang, biasa-biasa aja, nggak ada pengaruh. Iya, itu zuhud namanya Pak. Beda dengan orang yang ketika uangnya berkurang stres. Ada nggak orang yang kayak gitu Pak? Banyak. Ketika uangnya mulai berkurang stres. Aduh, gimana? Berarti itu artinya Pak, duit itu sudah masuk ke hati. Duit itu sudah masuk ke mana? Ke hati. Adapun kalau kita nggak stres, dia berkata, rezeki kan dari Allah. Ya, kalaupun kurang mungkin karena saya kurang bersyukur, sehingga dia pun istighfar minta ampun kepada Allah. Nah ini dia hakikat zuhud. Adapun hati kita tidak pernah merasa puas, selalu ingin yang lebih, sama sekali ini tidak termasuk zuhud. Ya. Nah, kalau kita bisa zuhud di dunia, Masya Allah. Ibnu Taimiyah menyebutkan definisi zuhud. Kata Ibnu Taimiyah, zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Ini definisi Ibnu Taimiyah. Jadi zuhud adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Apa saja yang nggak ada manfaatnya buat akhirat, dia tinggalkan. Iya. Dan ini Masya Allah, kalau kita amalkan ajib. Karena banyak diantara kita, mungkin juga termasuk saya,
terkadang melakukan sesuatu yang sama sekali nggak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Di grup kita bercanda, ya ketawa ketiwi. Kalau kita pikir-pikir nggak ada manfaatnya buat akhirat kita. Ya, kita sibuk di HP, main game, tontonan-tontonan yang ternyata kalau kita pikirkan nggak ada manfaatnya untuk akhirat kita. Itu kita sering, ya. Makanya akal Islam untuk zuhud itu tidak mudah. Untuk zuhud itu tidak mudah, membutuhkan kekuatan. Apalagi Imam Ahmad ya membagi zuhud itu menjadi 3 tingkatan. Yang pertama zuhdul awam, zuhudnya orang awam. Apa itu zuhudnya orang awam? Yaitu zuhud dari perkara yang haram. Zuhud dari perkara yang apa? Yang haram. Maka kalau kita meninggalkan yang haram, itu zuhud, termasuk zuhud. Ya. Tapi itu zuhud yang paling rendah. Itu zuhudnya kaum awam, kata Imam Ahmad. Makanya Imam Al-Muzani pernah ditanya, kenapa engkau tidak pernah menulis buku tentang zuhud? Kata beliau apa? Aku sudah menulis tentang fikih jual beli. Kata Imam Al-Muzani, ketika ditanya kenapa engkau tidak menulis buku tentang apa? Zuhud. Beliau menjawab, aku sudah menulis buku tentang fikih jual beli. Maksudnya apa? Kalau kita belajar tentang jual beli dan bisa tahu ini jual beli yang halal, ini jual beli haram, dan kita berusaha untuk meninggalkan yang haram, itu sendiri sudah termasuk apa? Zuhud. Namun menurut Imam Ahmad ini zuhdul awam, zuhud yang masih keumuman, dan itu sifatnya wajib. Naik ke tingkat kedua, zuhdul khawas, zuhud orang-orang khusus, yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Maka dia tinggalkan semua yang tidak ada manfaatnya. Nah, ini untuk naik ke tingkat kedua ini berat, Pak. Apalagi zaman sekarang. Hanya segelintiran orang yang waktunya benar-benar manfaat terus. Ya. Seperti orang-orang yang Masya Allah waktunya berkah, Pak. Kalau tidak baca Quran, baca buku, kalau ya, selalu dia dalam ketaatan, berpindah dari ketaatan demi ketaatan, Masya Allah. Kemudian tingkat yang paling tinggi apa? Kata Imam Ahmad, zuhdu khawasil khawas. Zuhudnya orang khususnya khusus. Nilai yang paling jarang, itu meninggalkan semua yang melalaikan kita dari Allah, meninggalkan semua yang melalaikan kita dari Allah, mengingat Allah. Subhanallah. Kalau kita masih yang pertama, zuhudnya apa? Awam. Iya. Nggak apa-apa, asal dipertahankan, Pak. Ya. Kita lanjutkan, Pak, hadis 924. Tapi mohon, Usama bin Zaid bin Harithah adalah orang yang paling aku cintai. Ya. Usama adalah orang yang aku cintai, kata Rasulullah. Ini muskilnya kenapa? Bukankah Abu Bakar manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW? Iya. Dijawab oleh para ulama,
bahwa yang namanya manusia yang paling aku cintai itu adalah sifatnya tafdil. Ya. Artinya dari kalangan mana? Maka Usama termasuk kalangan mawali. Mawali itu artinya budak, ya. Karena ayahnya dulu Zaid bin Harithah termasuk apa? Budak yang kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Nah, akhirnya statusnya jadi apa, Pak? Maula. Ya, jamaknya mawali. Maka Usamah yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dari kalangan mawali. Tidak menunjukkan bahwa Usamah ya tingkatnya sama dengan Abu Bakar, tidak. Karena para sahabat semua sepakat bahwa Abu Bakar manusia yang terbaik. Ya. Pernah Abdullah bin Amr bin As bertanya, Amr bin Al-As, "Hai Rasulullah, siapa orang yang paling kamu cintai?" Kata Rasulullah, "Aisyah." Dari kalangan laki-laki ya Rasulullah, Abuha, bapaknya. Ya, bapaknya yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka dicintai oleh Rasulullah karena mereka orang-orang yang bertakwa, Pak. Hadis ini menunjukkan, Pak, bahwa cinta itu hendaknya karena keimanan dan ketakwaan, bukan karena kedudukan, bukan karena harta, bukan karena kegantengan, bukan karena dia punya kekuasaan, tidak. Usama bin Zaid seorang maula, sudah begitu hitam, tapi karena dia takwa kepada Allah, maka Rasulullah sangat cinta kepada Usama. Demikian pula kita seharusnya, Pak. Orang yang paling kita cintai, teman-teman yang paling kita cintai adalah teman yang paling bertakwa. Sekarang kalau antum ditanya, siapa teman yang antum paling cintai? Oh, si Anu. Karena dasar apa kamu cinta? Karena dia orangnya Masya Allah, bertakwa, akhlaknya bagus. Alhamdulillah. Berarti cinta kita karena Allah. Tapi kalau ditanya kamu, siapa yang paling kamu cintai? Si Fulan. Kenapa kamu cinta dia? Karena dia sering nolong saya. Oh, berarti itu cintanya karena jasa. Cintanya karena apa? Jasa. Bukan karena Allah. Bukan. Iya. Jadi cinta yang benar itu yang benar-benar karena ketakwaan dia, keimanan dia kepada Allah. Semakin bertakwa, semakin kita cintai, tanpa memandang apakah dia orang kaya atau orang miskin. Kalau kita mencintai hanya sebatas orang-orang kaya, berarti cinta kita karena dunia, Pak, bukan karena Allah. Di sini juga menunjukkan, Pak, keutamaan Usamah bin Zaid bin Harithah, seorang sahabat Nabi, ya, yang Masya Allah, ia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di akhir hayat Rasulullah SAW menugaskan Usamah untuk menjadi panglima perang, ya, yang kemudian ketika dalam perjalanan Rasulullah pun wafat. Kemudian ditunjuklah Abu Bakar menjadi khalifah. Maka kemudian Abu Bakar pun menyuruh Usamah untuk melanjutkan, karena itu sudah perintah Rasulullah SAW. Hadis 925. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Nasai, Ibnu Majah, Ibnu Hibban dari Abu Malik Al-Ash'ari. Isbagul wudu syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wat tasbih wat takbir yamla'us samawati wal ard. Was salatu nurun waz zakatu burhanun. Was sabru diya'un
Wal Qur'anu hujjatan laka aw 'alaik. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Menyempurnakan wudu itu separuh iman. Dalam riwayat Muslim dengan lafaz at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu separuh keimanan. Tapi dalam hadis ini lafaznya menyempurnakan wudu separuh iman. Dan ini saling menafsirkan satu sama lainnya, Pak. Ya. Makanya di sini penting ya, Pak ya. Dalam memahami hadis itu penting untuk apa? Mengumpulkan semua lafaz-lafaznya, Pak. Kumpulkan semua lafaz-lafaznya. Dengan cara mengumpulkan lafaz-lafaznya akan jelaslah maksud hadis tersebut. Makanya Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj berkata, "Al-bab idza lam yujma' turuquhu lam yatabayyan muraduhu." Hadis itu kalau tidak dikumpulkan semua jalan-jalannya, belum jelas maksudnya apa. Nah, saya berikan contoh yang sedang viral, Pak. Ini tentang masalah musik. Ya. Orang yang menghalalkan musik berhujjah dengan sebuah hadis. Ya. Di mana disebutkan dalam hadis tersebut bahwa kata seorang perawi, ya kami, ya sebentar saya lihat dulu hadisnya, saya agak lupa soalnya lafadznya itu. Dari Abu Husain, ia berkata, "Kunna bil Madinah yauma Asyura." Kami berada di kota Madinah di hari Asyura. Wal jawari yadribna bituffi wa yataghannain. Sementara anak-anak kecil sedang memukul rebana dan apa? Bernyanyi, gina, yataghannain. Fadakhalna ala Rubayyi binti Muawwidh. Lalu kami masuk kepada Rubayyi binti Muawwidh. Fadzakarna dzalika laha. Maka kami menyebutkan hal itu kepada Rubayyi. Faqalat dakhala alayya Rasulullah SAW. Rasulullah masuk kepadaku sabihata ursi, di pagi hari pernikahanku. Wa indi jariyatan yataghannayan. Dan di sisiku ada dua anak wanita yang sedang menyanyi. Ya, wa tantubani aba'il ladzina qutilu yauma Badar, dan mengingatkan ayah-ayahku dulu yang terbunuh di perang Badar. Wa taqulani fi ma taqulan, dan mengucapkan ya sesuai yang dia ucapkan. Wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi qanin. Ya. Lalu si anak kecil itu berkata, si anak wanita itu, kami punya nabi yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Maka Rasulullah bersabda, amma hada fala taquluh. Adapun ini jangan kalian mengucapkannya. Ma ya'lamu ma fi ghadin illallah. Yang mengetahui yang akan terjadi esok hari hanyalah Allah. Nah, di situ disebutkan, Pak, kami sedang berada di kota Madinah pada hari Asyura. Asyura itu tanggal berapa? 10 Muharram. Ya. Sementara anak-anak kecil sedang memukul apa? Rebana dan bernyanyi. Kata mereka, lihat. Itu terjadi tanggal 10 Asyura. Ya. Bagaimana bukankah itu hadis menunjukkan, kata mereka, boleh yang namanya musik gitu. Ya. Nah, kita jawab, akhi. Dan sebetulnya ini sudah dijawab oleh banyak ulama, ya. Bahwa hadis ini kalau dikumpulkan lafaz-lafaznya dan jalan-jalannya akan tampak kepada kita bahwa itu
terjadi saat sedang ada pernikahan. Memang kejadiannya pada hari Asyura dan sedang ada pernikahan. Ya. Yaitu disebutkan yang pertama bahwa Rubai bintu Muawid ketika ditanya tentang perbuatan mereka, Rubai menyebutkan itu pernah terjadi saat pagi pernikahanku. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, adanya lafaz yang tegas menyebutkan di dalam riwayat Tabrani dari Abir bin Sa'ad Al-Bajali, dakhaltu ala Abi Mas'ud wa Ubay bin Ka'ab wa Thabit wa jawari yatribna bidufin lahunna wa taghannayna. Ya. Aku masuk kepada Abu Mas'ud, ya. Demikian pula Ubay, Thabit bin Zaid, dan anak-anak kecil itu wanita sedang memukul kenapa? Rebana dan menyanyi. Ya. Kemudian para sahabat berkata, innahu qad rakhkhasa lana fil urs. Itu diberikan rukhsah oleh Rasulullah dalam pernikahan. Dalam apa? Pernikahan. Ya. Demikian pula banyak para wasiqat menyebutkan banyak para wasiqat meriwayatkan dengan tanpa lafaz pada hari Asyura, di mana tambahan hari Asyura ini adalah tambahan yang syadz. Tambahan yang apa? Syadz. Setelah dikumpulkan Pak semua jalan-jalannya, ternyata dia lafaz pada hari Asyura ini bersendirian padanya seorang perawi namanya Al-Hasan bin Musa. Ya. Sementara yang lainnya Bishr bin Mufaddal, Hamad bin Salamah, ya, dan yang lain-lainnya ada sekitar 6 orang bahkan 7 orang meriwayatkan tanpa ada tambahan hari Asyura. Dan tentunya Pak, dalam kaidah usul fikih atau kaidah hadis, bahwa kalau hadis periwayatan satu orang bertabrakan dengan periwayatan perawi yang lebih banyak, maka yang satu orang ini dianggap apa? Syadz. Ya, makanya ikhwat Islam saudaraku seiman, kalau kita perhatikan hadis ini tidak bisa dijadikan hujah. Karena sudah, apalagi Imam Ibnu Majah, hadis itu kan dari Ibnu Majah, Pak. Ibnu Majah menyebutkan hadis itu dalam bab memukul rebana saat pernikahan. Ibnu Majah menyebutkan hadis itu dalam bab tersebut, sehingga Ibnu Majah seakan mengatakan bahwa itu terjadinya pada saat kapan? Pernikahan. Dan para ulama mengatakan bahwa memukul rebana boleh di acara pernikahan dan hari raya, boleh. Iya, boleh. Kenapa? Karena itu rukhsah dari Rasulullah SAW. Itu pun hanya sebatas rebana, tidak lebih. Nah itu Pak, ini selingan aja ya Pak ya. Karena masalahnya hadis itu dijadikan hujah oleh mereka yang mengatakan katanya musik boleh secara mutlak. Padahal itu hadis kejadiannya saat kapan? Saat pernikahan, itu pun sebatas apa? Rebana, tidak lebih. Dan yang melakukannya siapa? Anak wanita. Iya. Sementara zaman sekarang yang melakukannya siapa? Laki-laki, perempuan dewasa. Iya. Allahul musta'an. Baik saudaraku seiman, kita lanjutkan. Nabi SAW bersabda, isbagul wudu syatrul iman, menyempurnakan wudu separuh keimanan. Apa maksudnya? Sebagian ulama mengatakan yang dimaksud dengan iman di sini yaitu sholat. Yang dimaksud dengan iman di sini apa? Sholat. Karena Allah
menyebut dalam Al-Quran sholat itu sebagai iman. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa kesucian itu ada dua macam. Kesucian lahir dan kesucian batin. Bersuci itu adalah kesucian apa? Lahir. Sedangkan iman itu kesucian apa? Batin. Ya. Nah, itu jawaban para ulama tentang hadis ini, Pak. Kita lanjutkan, walhamdulillahi tamlaul mizan. Dan ucapan alhamdulillah memenuhi timbangan. Ini menunjukkan, Pak, kok keagungan ucapan alhamdulillah. Iya. Makanya, Pak, kalau kita memahami arti alhamdulillah, itu konsekuensinya agung, bukan sebatas ucapan tapi juga konsekuensi. Alhamdulillah artinya apa? Segala puji bagi Allah. Berarti kita meyakini tidak, Pak, bahwa perbuatan Allah terpuji? Hah? Yakin enggak? Berarti kita yakin tidak ketentuan Allah terpuji? Walaupun ketentuan itu buruk loh, Pak. Walaupun ketentuan Allah itu pahit, tetap kita wajib yakin bahwa Allah terpuji. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillah, berarti gimana konsekuensinya? Pertama, kita yakin semua ketentuan Allah terpuji. Akhirnya apa? Menimbulkan ridho dengan ketentuan Allah. Ketika kita dikasih sakit, kita yakin ini ketentuan Allah dan Allah terpuji. Ketika kita dikasih rezeki seret, yakin Allah terpuji dalam ketentuan ini. Ketika anak kita meninggal, kita yakin Allah terpuji dalam ketentuan ini. Ketika kita melihat banyak kaum muslimin di suatu negara dibunuhin, itu sudah ketentuan Allah, tapi pasti Allah terpuji. Ada sesuatu yang Allah inginkan, Pak, yang lebih baik untuk mereka. Hanya Allah yang Maha tahu. Makanya ucapan alhamdulillah ini, Pak, kalau kita benar-benar pahami dan kita amalkan, wallahi kita akan menjadi hamba yang selalu legowo, isinya orang Jawa tuh ya, selalu lega, ridho dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yang pahit apalagi yang enak. Kalau enak semua legowo. Kalau enak semua kita ridho, ya enggak, Mas? Iya. Kalau Allah terpuji dalam semua ciptaannya. Kalau antum melihat ada orang yang terlahir dalam keadaan cacat, kita katakan Allah terpuji dalam ciptaannya. Kenapa si fulan terlahir dalam keadaan cacat? Kita yakin pasti ada hikmah yang sangat besar. Hanya Allah yang Maha tahu. Yang jelas kita yakin Allah terpuji. Iya. Nah ini, Pak, makanya kenapa ucapan alhamdulillah itu memenuhi apa? Timbangan. Karena kalau kita ucapkan dengan penuh konsekuensinya, itu luar biasa. Menjadi hamba yang sangat sabar, hamba yang ridho, hamba yang selalu mencari ridho Allah. Karena dia yakin semua Allah terpuji perbuatannya, namanya, sifatnya, ketentuannya, penciptaannya, syariatnya. Allah terpuji. Kalau kita ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Berarti pujian hanya milik siapa? Allah. Juga akan menimbulkan apa, Pak? Kita tidak mengharapkan pujian manusia.
Karena pujian hanya milik Allah. Manusia tidak berhak sebetulnya dipuji, walaupun kalau kita memuji seseorang boleh-boleh saja. Iya. Maka kita pun tidak mengharapkan pujian dipuji orang, kita enggak. Ente puji aneh enggak, puji enggak masalah. Yang penting Allah ridho sama aneh. Karena aneh yakin bahwasanya syariat Allah yang paling terpuji. Iya. Saudaraku seiman, makanya ucapan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ini Masya Allah, konsekuensinya luar biasa Pak, dalam hidup kita. Kita lanjutkan, wat tasbih wat takbir, memenuhi langit dan bumi. Tasbih itu artinya apa? Ucapan subhanallah. Takbir, Allahu Akbar. Tasbih artinya maha suci Allah. Artinya mensucikan Allah dari segala macam aib dan kekurangan. Dan ini luar biasa juga Pak. Tidak mungkin Allah menzolimi hambanya. Karena zolim itu tak pantas bagi Allah. Maka kita sucikan Allah dari apa? Kezoliman. Iya. Kita sucikan Allah dari sifat-sifat yang tak layak bagi Allah. Maka semua sifat-sifat yang tak layak bagi Allah, sucikanlah Allah darinya. Namun ada orang ya Pak, mensucikan Allahnya salah. Hanya sebatas pakai akal, tanpa melihat dalil. Ya. Contoh misalnya, gak mungkin Allah beristiwa di atas arasy. Gak mungkin kata mereka. Kenapa? Kalau Allah beristiwa di atas arasy, berarti Allah butuh arasy. Allah butuh tempat. Ini sifat makhluk kata mereka. Ini tak layak bagi Allah. Maka kita sucikan Allah dari beristiwa di atas arasy. Kita katakan Allah yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arasy sesuai dengan keagungannya. Maka ini bukan mensucikan Pak, tapi apa? Mengosongkan, menolak. Ya. Menolak sifat yang telah ditetapkan oleh Allah untuk dirinya. Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan. Justru dua tangan Allah terbuka. Kata mereka, enggak mungkin Allah punya dua tangan. Kalau Allah punya dua tangan, berarti Allah terdiri dari anggota badan yang saling membutuhkan dong. Karena kenapa dia ngomong begitu? Karena dia samakan Allah dengan makhluk. Padahal Allah tidak serupa dengan apa? Makhluk. Iya. Maka kita katakan, kenapa kamu menolak sifat dua tangan? Karena Allah tidak serupa dengan apa? Makhluk. Berarti kalau menurut kamu Allah tidak punya dua tangan, Allah buntung dong. Kata mereka apa? Allah tidak buntung dan tidak juga punya dua tangan. Loh, ini kan saling bertabrakan Pak. Mana ada tidak punya tangan tapi juga tidak apa? Buntung. Kamu sudah menyerupakan Allah dengan sesuatu yang saling bertabrakan. Yang kedua, kita katakan ya, bahwa Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, justru dua tangan Allah, bentuknya dua. Dan ini redaksi yang tidak bisa ditakwil dan tidak bisa diubah dengan maknanya, tidak bisa. Karena masalahnya bentuknya musanna, dua. Sehingga maknanya hanya satu, yaitu tangan. Allah punya dua tangan. Bagaimana bentuknya tangan Allah? Hanya Allah yang maha tahu. Nah, mereka yang menolak Pak sifat tangan, mereka berusaha untuk
mengubah-ubah maknanya. Kenapa mereka mengubah maknanya? Karena mereka menolak sifat tangan. Akhirnya apa? Yang dimaksud dengan yad artinya apa? Katanya nikmat. Kita katakan, gimana nikmat? Karena bentuk ayat ini musanna, dua, justru dua tangan. Masa kalau disebut nikmat berarti apa, Pak? Justru dua nikmat Allah terbuka. Loh, kok gimana? Nikmat Allah cuma dua, nggak mungkin. Ada lagi yang mengatakan yad maksudnya kekuasaan. Kita katakan ini juga nggak mungkin karena bentuknya dua di situ. Nggak mungkin dikatakan justru dua kekuasaan Allah terbuka. Mustahil, Pak. Allah kekuasaannya kok cuma dua. Maka semua ini, Pak, takwil ini rusak semuanya. Jadi, Pak, menetapkan sifat yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan keagungan Allah itu termasuk mensucikan Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, ini saudaraku seiman. Tasbih yaitu mengatakan subhanallah. Takbir itu mengucapkan apa? Allahu akbar. Kalau kita memahami ucapan takbir, Pak, ini konsekuensinya agung sekali, Pak. Karena orang yang membesarkan Allah, dia akan takut kepada Allah. Dan tanda orang yang membesarkan Allah, dia membesarkan perintah dan larangan Allah. Dia akan membesarkan syariat Allah. Makanya orang yang meremehkan perintah Allah, dia tidak membesarkan Allah. Ada orang menganggap remeh, ya, jilbab ini kok ngapain sih harus pakai jilbab? Kita katakan, ukhti, yang memerintahkan wanita pakai jilbab siapa? Allah. Kalau kamu membesarkan Allah dan mengagungkan Allah, harusnya kamu mengagungkan soal jilbab dong. Kamu membesarkan soal jilbab, karena itu sudah perintah Allah. Ya, ya, sebagian orang menganggap remeh, Pak, syariat Allah, Pak. Ya, Allah ya akhi, kalaulah di hatinya ada pengagungan kepada Allah, dia tidak akan pernah meremehkan syariat Allah. Tapi ketika dia meremehkan syariat Allah, itu tanda sebetulnya dia tidak mengagungkan Allah, dia meremehkan Allah. Maka orang yang tidak menghormati syariat Allah, Pak, orang yang tidak mengagungkan syariat Allah, Pak, Allah pun remehkan dia. Allah akan remehkan dia dalam neraka jahanam. Ya, salah sendiri. Kenapa dulu waktu di dunia kamu tidak menghormati, ya, aturan-aturan Allah? Seharusnya kamu mengagungkan, kita semua mengagungkan, ya, aturan Allah. Saudaraku sekalian, seorang wanita yang mengagungkan aturan Allah akan terlihat dari pakaiannya, Pak. Dia akan berusaha untuk menutup aurat sesuai dengan perintah Allah. Iya. Seorang laki-laki yang mengagungkan aturan Allah, syariat Allah, perintah Allah, akan terlihat dari pakaiannya, Pak. Akan terlihat dari, ya, pandangannya, karena dia betul-betul mengagungkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwata Islam, saudaraku seiman. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan.
Ibu saya berusia 78 tahun. Tapi pada saat gerakan dan urutan wudhu dan sholat seringkali lupa. Dan seringkali kita anak-anak mengingatkan ulang untuk aktivitas keseharian. Bagaimana hukum sholat dan wudhu ibu saya? Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa sesuai dengan apa? Kecuali sesuai dengan kemampuannya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan siksa kami, ya. Jangan siksa kami bila kami lupa atau salah tak sengaja. Ya. Alhamdulillah syariat kita itu mudah, Pak. Saya ingin berhaji tahun ini. Suami sudah haji dan mungkin masih ingin memperbesar bisnis dan properti. Jika secara finansial mampu, apa saya berdosa Ustadz jika belum berhaji? Yang dosa suami. Kenapa dia tidak berusaha untuk menjadikan, ya, memberikan hartanya untuk supaya siapa? Istrinya haji dan menemaninya. Ya. Dia punya properti, punya bisnis, cuma angan-angannya pengen membesarkan. Sementara istrinya belum berhaji. Dia ada kewajiban dong untuk menemani istrinya untuk apa? Haji, karena dia butuh mahram. Ya. Yang disebutkan dalam hadis, ada seorang lelaki berkata, ya Rasulullah, aku terkena 2 kewajiban. Wahai Rasulullah, aku diwajibkan ikut perang. Tapi istriku mau haji, nggak ada mahram. Bagaimana ya Rasulullah? Kata apa? Pergi kamu bersama istrimu haji. Ternyata Rasulullah membatalkan kewajiban untuk apa? Perang. Iya. Kewajiban militer digugurkan oleh Rasulullah demi untuk menemani siapa? Istrinya haji. Berarti menemani istri haji lebih wajib dari ikut perang. Iya. Makanya aneh saya sebagian suami, udahlah kamu pergi aja sendiri. Ini dayuth ini, Pak. Nggak punya rasa cemburu. Ya. Anak kurban kambing, tapi kok panitia malah ngasih anaknya daging sapi. Lah, ini Pak, kesalahan banyak panitia kurban. Antum berkorban kambing, dikasih bagiannya sapi. Itu kan bukan hak antum. Karena hak antum adalah kambing yang antum potong. Makanya antum bilang ke panitia, saya cuma mau bagian kambing saya, tolong dipisahkan. Saya minta pahanya sama hatinya misalnya. Iya, ini kok aneh. Kurban kambing tapi dapatnya apa? Sapi. Sapi siapa itu? Iya. Apa benar kalau meninggal di hari Jumat akan terbebas dari siksa kubur? Tergantung dia meninggalnya gimana. Kalau meninggalnya sedang berzina di hari Jumat gimana, Pak? Kalau dia meninggal ya di hari Jumat dalam keadaan makan riba gimana, Pak? Iya. Nah itu. Sekarang orang kafir meninggal di hari Jumat, husnul khotimah. Enak aja. Yang benar aja, Mas. Iya.
Apa hukumnya menantu mengurus mertua? Kebaikan. Menantu mengurus mertua itu termasuk apa? Kebaikan. Walaupun itu bukan kewajiban. Tapi ketika dia mau mengurusnya, pahala buat dia. Apakah bila suami berbuat baik, lembut sama istrinya, rezekinya banyak, Ustadz? Ya belum tentu juga. Yang jelas Pak, kalau suami lembut sama istri lembut sama suami, itu tanda rumah tangganya diinginkan oleh Allah kebaikan. Dalam riwayat Imam Ahmad bersabda, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifq." Apabila Allah menginginkan kebaikan pada sebuah rumah tangga, Allah akan masukkan kelembutan pada mereka. Ya, tanda rumah tangga yang Allah inginkan kebaikan apa? Lembut. Suaminya lembut sama istrinya, istrinya lembut sama suaminya. Itu tanda Allah menginginkan kebaikan kepada rumah tangga itu. Iya. Suami sering ngusir istri. Waduh, ngeri amat ini. Suami diktator ini. Apakah itu talak? Ngusirnya sambil nalak apa bukan? Kalau enggak, kamu pergi sana dari rumah. Ya. Apa niatnya? Kalau niatnya talak, jatuh talak. Kalau tidak ada niat talak, bukan talak. Tergantung apa? Niatnya. Setiap terjadi perselisihan, beliau sering mengucapkan apabila enggak suka peraturan di rumah ini, pergi saja di rumah ini. Itu bukan talak namanya, Pak. Iya. Si ibunya suka ngelawan sih ya, suka apa? Melanggar aturan. Iya. Bagaimana caranya agar kita benar-benar bisa bertawakal? Sebetulnya Pak, kata Ibnu Qayyim, tawakal itu ketika keyakinan kita kepada Allah full. Kita betul-betul yakin bahwa Allah satu-satunya zat yang mencukupi kita, yang menolong kita. Ketika keyakinan kita kuat kepada Allah, tawakal pun kuat biasanya, Pak. Tapi ketika keyakinan kepada Allahnya juga berkurang, tawakalnya pun apa? Kurang. Ya. Makanya tawakal itu mengikuti keyakinan dia kepada Allah. Ya. Dan tanda tawakal apa, Pak? Dia merasa tenang dengan perlindungan Allah. Cukuplah Allah yang melindungi. Iya. Ana pas puasa sunnah Ayyamul Bid, tiba-tiba ada yang ngajak makan. Apakah harus dibatalkan? Enggak harus. Bilang aja saya lagi puasa. Ya. Bilang aja. Makanya disebutkan dalam hadis, apabila seseorang, saya lupa lafadznya tapi maknanya begitu. Kalau seseorang sedang puasa lalu diundang makan, datangilah. Dan tidak perlu dia makan. Cukup dia mengatakan saya sedang puasa. Diundang makan lagi puasa, datang aja Pak. Tapi nggak usah makan. Dan bilang saya sedang puasa. Iya. Untuk menghormati undangannya. Kalau diajak makan yuk. Ya udah saya datang aja ya, tapi saya tidak ikut makan. Kenapa? Lagi puasa. Iya. Setiap sebelum tidur, ana insya Allah selalu berdoa.
Tapi kenapa ana sering bermimpi kembali keadaan dulu saat belum berhijab, saat ana masih bekerja, dan terkadang dalam mimpi itu aurat sering terbuka atau terlihat. Apa takwil mimpi ini, Ustadz? Artinya ada yang harus dibenahi dari imanmu. Karena Allah berfirman, "Wathiyabaka fatahhir," dan bajumu sucikanlah. Para ulama menafsirkan baju itu dengan apa? Agama. Artinya agamamu benerin tuh. Berarti kalau kita mimpi, dalam mimpi kita kok terbuka aurat kita, berarti ada sesuatu dalam agama kita yang kurang beres. Seakan Allah ingatkan supaya kita introspeksi. Supaya kita apa? Introspeksi. Ya. Makanya kalau kamu dikasih mimpi seperti itu, berarti artinya Allah masih sayang sama kamu. Sehingga Allah ingatkan kamu melalui apa? Mimpi, supaya kamu memperbaiki diri. Ya, perbaiki diri. Alhamdulillah. Karena jangan pernah kita merasa kayaknya iman saya udah hebat deh. Jangan loh, Pak. Iya. Selalu kita introspeksi diri, apa kekurangan saya? Saya pernah mendengar dari Ustadz bahwa musibah dunia masih mending daripada musibah agama. Mohon penjelasannya. Paham nggak makna musibah agama? Musibah agama artinya agamanya rusak. Agamanya apa? Rusak. Suka maksiat, suka ninggalin kewajiban. Ini musibah. Dan ini lebih berat daripada musibah apa? Dunia. Karena musibah dunia apa? Menggugurkan dosa, mengangkat derajat. Tapi musibah agama menimbulkan adab kubur dan adab api neraka. Iya. Di sekolah anak saya ada acara rihlah ke Dufan. Saya belum memberikan izin untuk pergi. Karena di sana banyak hal-hal yang mengundang mudarat seperti musik yang tidak pernah berhenti dan wahana-wahana yang ada patung-patung boneka. Apakah yang saya lakukan ini sudah tepat, Ustadz? Kalau memang ibu tidak ridho karena hal-hal seperti itu takut mempengaruhi dia, ajak aja ke tempat wahana lain yang memang bersih, Pak. Ya. Yang nggak ada maksiatnya. Udah nak, kamu nggak usah ikut ke sana, kamu ikut ibu aja, nanti ada tempat yang lebih bagus nak, lebih enak. Iya, nggak ada musiknya dan minim maksiatnya dan lebih asyik di sana. Jadi ada ganti supaya anak itu terhibur gitu, Pak. Sebab kalau ibu atau bapak tidak memberikan ganti, mewek terus tuh, Pak. Ya. Terus saja akan mewek. Teman saya memiliki kartu kredit. Dan supaya terhindar dari riba, setiap tagihan dibayar sebelum jatuh tempo. Kartu kredit itu sudah pasti mengandung apa? Akad ribawi. Sudah pasti mengandung apa? Akad ribawi, Pak. Sekarang ya udah kalau gitu saya akan bayar tepat waktu supaya tidak terkena apa? Riba. Tapi masalahnya situ setuju dengan akadnya. Sebab kalau situ tidak setuju, situ tidak akan pernah beli kartu kredit. Karena membeli kartu kredit artinya sama dengan setuju dengan akad yang ada di kartu kredit. Ya.
Setiap pemakaman seorang muslim yang saya lihat di Indonesia, di dalam liang lahat selain jenazah juga disertakan bulatan-bulatan tanah untuk mengganjal jenazah, dan juga papan kayu untuk menutup jenazah. Apakah ini sesuai sunnah? Nggak apa-apa, karena ini hanya untuk membantu menegakkan sunnah. Mayat itu dihadapkan kemana? Iya. Nah, kalau nggak ditahan pakai bulatan-bulatan, nanti gitu lagi, kebalik lagi. Supaya nggak kebalik, ditahan. Ya, itu bukan tujuan, itu hanya wasilah. Yang seperti ini nggak masalah, Pak Bu. Menulis ayat suci Al-Quran di batu nisan, waduh. Pertama dalam riwayat Tirmidzi, Rasulullah melarang menulisi kuburan. Rasulullah SAW melarang menulisi kuburan. Apalagi itu ayat suci Al-Quran. Sangat tidak layak. Itu ya tidak menghormati ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bolehkah menitipkan orang tua ke panti karena orang tua ODGJ? Apa ODGJ itu? Hah? Apa? Orang dalam gangguan jiwa. Oh. Iya. Kalau kamu mau sabar, pahala besar buat kamu. Surga buat kamu. Kalau mau sabar ya dengan keadaan orang tua yang gila, dan kamu terus urus dengan penuh kesabaran dan berharap pahala di sisi Allah, wallahi antum insyaallah masuk surga biidznillah. Ya. Tapi kalau enggak sabar dan khawatir ketidaksabaran membuat kamu malah durhaka sama orang tua, boleh enggak Ustadz dititipkan? Ya, kalau memang keadaannya khawatir mudaratnya lebih besar, silahkan. Tapi jangan biarkan, sering dikunjungi. Sering dikunjungi untuk ya berbuat baik sama orang tua. Apa kebutuhannya kita berikan. Ya. Jika kita pernah riya, tapi kemudian di suatu hari sadar dan taubat, apakah pahala amal solehnya balik lagi? Jumhur ulama mengatakan balik lagi, Pak. Kalau kita taubat dengan taubat yang nasuh. Dasar dalilnya hadis. Ya. Apabila seorang kafir masuk Islam, wahasuna islamuhu, dan Islamnya bagus, maka Allah tuliskan untuk dia kebaikan-kebaikan dia di masa kafir. Jadi ketika dia masih kafir, dia banyak berbuat kebaikan. Ya. Setelah dia masuk Islam, maka kebaikan-kebaikan itu dikembalikan, dicatat lagi oleh Allah. Jadi sebuah pahala. Iya. Allahu a'lam, demikian. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.